Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Vistaviani. Saya mahasiswi semester 3 di Universitas Putra Indonesia. Saya mengambil jurusan Ekonomi Manajemen. Dan alhamdulillah kita dapat membahas kembali materi mengenai hukum bisnis. Dan tugas perkuliahan saya kali ini adalah mereview buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandan Wangi Cianjur. Nah, untuk review kali ini saya akan mengawali dari memberitahukan apa yang saya lihat dari halaman pertama hingga terakhir di buku tersebut. Nah, saya akan memaparkan secara terperinci, namun tidak akan semua saya bacakan, tapi ini sebagian yang saya lihat ya. Seperti di pertama yang saya lihat adalah sudah jelas cover, lalu ada kata pengantar, ada abstraksi, ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran, lalu ada pendahuluan. Di bagian kedua atau ada pemohon, ada masyarakat petani padi MP3C. Lalu disertakan visi misi dan susunan pengurus atau divisinya dan dukungan dari pemerintah. Lalu di bab ketiga atau di bagian ketiga terdapat inti pembahasan. Inti pembahasan dari buku tersebut sudah jelas persyaratan. Nah, disertai dengan nama indikasi geografis beras pandan wangi Cianjur. Lalu ada nama barangnya. Nama barangnya berarti berupa beras ya. Lalu ada karakteristik dan kualitas dari beras pandan wangi tersebut. Seperti pandan wangi jenis padi, aromatik padi bulu atau javanica. Lalu dengan cirinya yang lain seperti disebutkannya seperti tinggi bentuk, lalu tinggi atau bobot dari beras tersebut. Lalu ada karakteristik beras padi pandan wangi Cianjur itu sendiri. Yang pertama membulat, agak panjang dengan perbandingan 2:4. Seperti kalau segini tingginya, panjangnya segini, jadi 2:4 begitu ya. Lalu ada bagiannya yang berkapur, ada aromanya seperti pandan, dan disertai dengan 1 liter beras itu beratnya 863,2 gram. Lalu disertakan gambar beras pandan wangi dengan beras pandan putri ya. Ini ya. Ini gambarnya teman-teman. Bisa dilihat. Lalu ada perbandingan dengan beras lainnya. Jadi beras pandan wangi ini dibandingkan dengan beras-beras yang lainnya seperti dengan beras IR, lalu dengan beras ya jenis-jenis beras yang lain ya pokoknya. Lalu ada tabel uji mutu. Nah, ini dia teman-teman, tabel uji mutunya bisa dilihat dengan seksama. Lalu ada SNI beras pandan wangi. Jadi beras pandan wangi ini sudah ada standar nasionalnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah SNI beras pandan wangi. Next, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi lingkungan. Di dalam buku tersebut ada deskripsi lingkungan seperti ada faktor alam, ada aturan-aturannya seperti ditanamin itu pas seperti apa. Lalu ada Cianjur memiliki 32 kecamatan. Penjelasan mengenai tempat penghasil pandan wangi tersebut. Nah, di Cianjur ini memiliki 32 kecamatan dengan 7 kecamatannya yang memiliki potensi untuk menghasilkan beras pandan wangi yang berkualitas dengan wangi yang sama, rasa yang sama. Tempat-tempat tersebut ada di Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Tanungkonda, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cempaka, juga Kecamatan Cugenang, teman-teman. Nah, ini dia peta wilayahnya di sebelah sini, bisa kita lihat ya. Sudah dijelaskan di sana betapa luasnya Cianjur 7 kecamatan ini. Lalu ada peta sebaran jenis tanah. Nah, sebaran jenis tanahnya di sini nih. Kita bisa lihat di pinggir saya di sini.
Lalu ada ringkasan hasil tanah komposit untuk penanaman pandan wangi. Nah, jadi tanah kompositnya itu tersebar ya di titik-titiknya. Nah, ini dia di sini boleh dilihat ya. Lalu ada data curah hujan, teman-teman. Nah, kita juga sebelum menanam padi harus tahu curah hujannya seperti apa. Jadi itu cocok atau tidak untuk menanam padi. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di sini data curah hujannya. Lalu ada sementara produksi dan keuntungan tempat penghasil beras pandan wangi. Nah, bisa teman-teman lihat. Lalu ada faktor manusia atau petaninya, dilanjutkan dengan sejarah dan tradisi dari 1970. Itu dari zaman mama saya atau nenek saya mungkin ya, saya kurang tahu. Awalnya itu di 7 tempat tersebut tempat ditanamnya beras jambu dipa, dan beras tersebut bisa dinikmati oleh kalangan menengah atau kalangan menengah ke bawah seperti itu. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi beras jambu dipa, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengkonsumsi beras pandan wangi. Bahkan mungkin saja ada orang Cianjur yang belum pernah mencoba beras pandan wangi. Banyak mungkin ya. Lalu pada tahun 1981 sampai tahun 2000 ada pandan wangi turun ya, produksinya turun hingga 30%. Gak tahu tentang apa, tapi di buku itu dijelaskan, cuma mungkin saya belum membaca atau tidak terbaca oleh saya, mohon maaf ya. Lalu di tahun 2002 ada pelestarian dilakukan PT Kresna Abadi ya, tapi tidak lama dan mungkin gagal ya pelestarian tersebut. Lalu di tahun 2000 sampai 2004 pemerintah Kabupaten Cianjur mulai melestarikan kembali ya pandan wangi tersebut, mulai ditanam, mulai diproses penanaman agar lebih bisa dikonsumsi lagi atau bisa ditanam lebih banyak lagi, atau banyak petani yang menanamnya. Diusahakan seperti itu dengan bekerja sama dengan Balipa, dengan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman. Nah, selanjutnya ada tahapan produksi beras pandan wangi Cianjur. Jadi banyak tahapannya ya untuk memproduksi beras pandan wangi Cianjur ini, tidak sembarangan untuk mendapatkan beras yang berkualitas. Seperti ada penggunaan benih bersertifikasi. Jadi benihnya itu sudah dipilih oleh MP3C ya teman-teman ya. MP3C itu ya yang mengusung ini, yang ingin membuat GI atau yang ingin membuat buku indikasi geografis ya teman-teman. Tahapan produksinya itu ada penggunaan benih bersertifikasi yang berlabel biru ya. Berlabel biru itu sudah dipilih sebelumnya. Jadi yang ditanam hanya benih-benih yang berkualitas, yang sudah diseleksi oleh petani, terdaftar di Dinas Pertanian, dan juga sudah dicek oleh anggota MP3C. Lalu banyaknya benih, ada 25-40 kg. Sebelum disemai, benih dipilih dan dipisahkan dari gabah-gabah yang kosong dengan cara direndam dengan air garam 4%. Nanti akan terpisah sendiri ya. Jika padinya berkualitas, akan turun ke dalam air. Lalu jika benihnya tidak bagus, akan mengambang di atas ya. Lalu direndam 24 jam atau seharian. Lalu diperam selama 48 jam atau 2 hari. Setiap 12 jam disemai dan dibalikan, dibolak-balik kayak gitu ya. Lalu diangkat berakar sampai 0,5 atau sampai 1 cm. Jadi segini ya akarnya. Jadi biarin padinya berakar, biar nanti tumbuhnya mudah, mungkin kayak gitu ya. Lalu disemai di tanah 400 sampai 500 meter persegi untuk 25 sampai 40 kg itu teh ya. Jadi 1 kg benih untuk 15 meter persegi ya. Sebelum disemai itu tanahnya harus dibajak dulu biar tanahnya gembur, biar tanahnya mudah nanti saat penyambutan atau saat, kalau orang Cianjur bilangnya tandur ya teman-teman. Nah, jangan lupa setelah disemai atau setelah ditanam kembali di tanah becek, atau kalau orang Cianjur biasanya bilang teh dikotakan ya.
Setelah nanti ditanam 4 sampai 6 helai, lalu ada pemupukan. Nah, pemupukan tersebut ada pemupukan dasar, ada pemupukan susulan pertama, dan ada pemupukan susulan kedua. Lalu ada pengairan. Nah, pengairannya seperti di gambar berikut ini ya, agar jelas, agar terlihat oleh teman-teman semua. Lalu saat padi sudah berbunga, otomatis akan banyak pengganggu tanaman ya, atau hama. OPT apa OTP? Orgasme pengganggu tanaman. OPT ya, ada OPT. Bisa disemprot dengan banyak lah, dengan pembasmi OPT tersebut. Lalu ada pengolahan sortasi, pengemasan, dan pengemasan malai atau pengemasan gabah dan juga beras. Nah, yang disebut malai di sini itu masih berupa tanaman padi dengan banyak helainya ya. Jadi kalau di Cianjur mah dibilangnya pare ya teman-teman, dengan pare yang masih punya gagang. Nah, kalau gabah itu udah nggak ada gagangnya, jadi berupa butiran tapi belum menjadi beras, masih ada selaput-selaput yang warna coklatnya itu. Lalu sesudah malai, gabah, dan terakhir sudah dikemas menjadi beras. Harus ada kode ketentuannya juga, ada pemberian kode oleh tim penguji mutu dan juga sistemnya dengan melalui sistemnya tersebut. Lalu ada pengawasan, pembinaan internal dan eksternal. Nah, eksternal dan internal itu berbeda ya, sudah jelas. Kalau internal itu mandiri, jadi dicek sendiri, diceknya sama kelompok atau pengawasan penguji mutu. Mohon maaf ya, ini saya geser. Dan mohon maaf. Nah, selanjutnya ada eksternal ya. Nah, untuk eksternal itu sendiri dilakukan oleh konsumen atau pembina tingkat kabupaten, tingkat provinsi, juga Ditjen Kekayaan Intelektual Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, untuk logo beras pandan wangi ini agar lebih jelas ya, silakan dilihat di pinggir saya. Ini dia logonya beserta arti-arti dari setiap goresan yang ada di logo tersebut. Lalu penggunaan tanda IG beras pandan wangi Cianjur, label, logo, dan ketentuan. Nah, di bab terakhir atau bab keempat, bagian keempat dari buku tersebut, dari buku yang saya review, ada penutup. Lalu setelah penutup ada daftar isi. Lalu ada lampiran-lampiran seperti notaris. Jadi notaris yang bersangkutan yang menyetujui adanya IG atau indikasi geografis dari buku tersebut. Dan selanjutnya ada lampiran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai lampiran ke-13. Saya akan sebutkan satu persatu ya teman-teman. Pertama ada pernyataan MP3C, yang kedua ada surat rekomendasi bupati, yang ketiga ada daftar petani anggota-anggota MP3C, yang keempat ada daftar perusahaan penggiling padi anggota MP3C. Jadi untuk penggiling padinya juga harus dari anggota MP3C. Mungkin supaya tertib ya, atau supaya lebih tersusun rapi, mungkin begitu ya. Jadi yang ditempatkan memang anggota-anggota MP3C agar padinya benar-benar berkualitas. Mungkin bukan padi sih, berasnya berkualitas mungkin ya. Lalu ada data pedagang padi pandan wangi. Lalu ada data produsen dan pedagang. Jadi setiap pedagang atau produsen dari beras pandan wangi tersebut didata. Jadi tidak sembarangan orang dapat menjual beras pandan wangi tersebut ya, karena emang benar-benar data tersebut harus ada untuk terjaganya indikasi geografis beras pandan wangi Cianjur agar terlestari dengan baik ya. Lalu ada surat keputusan Menteri Pertanian, lalu ada surat keputusan Menteri Pertanian di tahun 2010, lalu ada hasil analisis kualitas,
lalu ada hasil analisis tanah komposit, lalu ada data lengkap curah hujan, lalu ada Perda nomor 19 tahun 2012, dan yang terakhir ada keputusan Bupati. Nah, hanya begitu atau hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya simak atau dapat saya review dalam buku Indikasi Geografis persyaratan indikasi geografis Beras Pandan Wangi Cianjur. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau ada salah kata atau salah pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga untuk dosen saya untuk tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.